Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin bab 45. Dan hari ini kita masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tunkahu al-mar'atu li arba'. Tunkahu al-mar'atu li arba'. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Fadhfar bidzati ad-din taribat yadak." Muttafaqun alaih. Wanita dinikahi di atas 4 perkara dengan 4 alasan. Yang pertama, limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, kedudukannya, keluarganya terhormat atau tidak, wali jamaliha, kecantikannya, cantik atau jelek, pasti pilih yang cantik, wali diniha, dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan irsyad, petunjuk kepada siapa saja di antara kita yang ingin menikah, masih jomblo atau ingin menikah lagi. Ada 4 kriteria minimal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan pembatasan, ada kriteria yang lain. Seperti ada larangan, kata para ulama dilarang menikahi wanita yang memiliki 6 sifat, di antaranya adalah annana, hannana, haddaqah, syaddaqah, kannana, dan seterusnya, yang suka mengungkit pemberian, kemudian mengungkit masa lalu, misalkan dia sudah menikah, dia ungkit mantannya, mantan suaminya. Kemudian yang suka matanya jelalatan, lihat barang ini mau beli. Kemudian yang suka banyak berbicara, nah ini juga. Nah, ini dilarang oleh para ulama. Sementara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW setidaknya ada 4. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, 3 hal. Yang pertama, ini berhubungan dengan masalah duniawi. Harta, kedudukan, dan kecantikan. Sementara yang keempatnya adalah berhubungan dengan masalah ukhrawi, yaitu agama. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa kunci untuk menikahi seorang perempuan adalah agamanya. Yang ketiganya silakan antum cari yang cantik dulu, yang tidak terlalu miskin, misalnya punya harta orang tuanya, kemudian punya kedudukan, cari. Tapi ingat, kuncinya ada di terakhir, agama, solehah atau tidak. Maka ketika kita ingin mencari pasangan hidup, tanyakan dulu cantik atau tidak, keluarganya baik-baik tidak. Kemudian terakhir baru tanya solehah atau tidak. Jangan sampai terbalik, solehah atau tidak. Ternyata disebutkan solehah. Sebagian ulama mengatakan ketika kita ada yang menawari kepada kita wanita yang solehah, sudah tahu benar-benar solehah, rajin puasa, ibadah, tidak pernah henti, hafizah 30 juz. Tetapi ternyata qadarullah kurang menarik. Giginya misalkan karehol, hidungnya terlalu pesek, terlalu hitam, tidak membuat menarik. Ketika kita menolak wanita soleha ini, khawatir berdosa. Khawatir berdosa. Maka caranya, tipsnya, tanyakan yang pertama tentang masalah duniawi dulu. Cantik enggak? Nah, kalau cantik lanjut lagi. Gimana keluarganya, baik enggak? Baik. Lanjut lagi, agamanya bagaimana? Baik. Lanjut. Tapi dari awal kalau sudah dibilang, tapi enggak cantik, hitam gini-gini, pikir-pikir lagi. Kemudian, fadhfar bidzati din taribat yadak. Cari yang beragama, yang solehah, niscaya tanganmu berdebu. Taribat yadak,
Taribat itu asal katanya turab, berdebu. Maksudnya tanganmu akan berdebu. Kenapa? Karena saking lamanya tangan kita diam, tidak usah capek-capek mendidik istri. Kenapa? Karena istrinya sudah tahu semuanya. Hak-hak suami dia tunaikan semuanya. Maka kita tinggal diam saja. Hanya tinggal mungkin mengingatkan sedikit-sedikit jika dia lupa. Nikmat seperti ini ketika memiliki wanita istri solehah. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia adalah perhiasan, sementara perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Ini. Kemudian bagaimana seandainya kita sudah terlanjur menikah tetapi wanita istri kita belum solehah? Ajarkan, didik. Tugas kita sebagai suami qawwam, pemimpin rumah tangga, untuk mendidik agar nanti sama-sama masuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu, belum bisa mendidik, maka belajar bersama-sama bareng, datangi majelis ilmu, kajian. Atau misalkan kalau antum punya berlebih harta, nikah dengan yang kedua yang soleh, yang pintar untuk mengajar yang pertama. Ini subhanallah, pahalanya berlipat ganda insyaallah. Kemudian ingat jamaah sekalian, yang ketiga perkara ini, harta, kemudian kecantikan dan kedudukan, ini semua akan sirna seiring dengan berjalannya waktu. Maka yang tersisa hanyalah agama. Kemudian di awal-awal menikah biasanya wanita istri tampil cantik, mempesona. Tetapi pesona itu, kecantikan itu biasanya mulai berkurang. Kenapa? Karena capek mengurus rumah. Belum lagi kalau punya anak 1, 2, 3 bahkan lebih. Misalkan, maka kita sebagai laki-laki yang beriman jangan sampai membenci istri kita ketika kecantikannya sudah mulai pudar. Karena ini sesuatu yang lumrah. Kita datang ke rumah biasanya istri tampil cantik, menawan, menggoda, tapi ternyata sudah anak 3 atau lebih, istri kusut. Kusut, kemudian rumah berantakan. Jangan dimarahi. Kenapa? Karena itu ulah anak kita sendiri. Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci sepenuhnya seorang mukminah, suami istri, jika dia membenci satu akhlak, satu sifat dari istrinya, maka hendaknya ia meridhoi sifat yang lain. Dan ini, dan Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke bab 45 ini. Kenapa? Karena memang sejatinya kita harus menikah dengan seorang wanita yang mukminah, yang solehah, agar mata kita tentram, hati kita nyaman, tenang ketika berada di rumah, sehingga terwujudlah slogan baiti jannati, rumahku surgaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah yang ketika engkau melihatnya maka ia membuatmu senang, bahagia. Wa idza amartaha ata'atka. Dan jika engkau memerintahnya maka ia akan taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Dan jika engkau tidak sedang berada di rumah, maka ia akan menjaga kehormatannya dan juga akan menjaga hartamu. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istri-istri yang soleh, yang membuat hati kita tentram di dunia dan di akhirat. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.